yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu atas nama PBNU menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada LP Ma'arif NU yang telah menyelenggarakan kegiatan kemitraan ini, dan ini tentu memiliki makna dan manfaat yang penting dan besar dalam memperkuat dan memperkokoh tali silaturahmi di antara keluarga besar LP Ma'arif. Selain itu juga tentu dapat mempertegas peran LP Ma'arif dalam mengawal generasi penerus Nahdlatul Ulama eh, dalam konteks membangun peradaban melalui segmen pendidikan. Bapak Ibu saya hormati, kalau kita bicara eh, kurikulum, tentu ada 3 term yang sangat lekat dan terkait dengan kurikulum. Yang pertama adalah eh, kegiatan intrakurikuler, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah co-kurikuler. Nah, semua ini tentu mengacu pada kurikulum yang disusun dan dilaksanakan di satuan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa kegiatan intrakurikuler ini menekankan pada pendidikan akademik yang di dalamnya terjadi proses belajar mengajar yang sesuai atau sejalan dengan kegiatan kurikulum. Sementara kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan non formal di luar jam sekolah yang dilakukan dengan tujuan pengembangan nilai dan bakat tertentu. Sedangkan yang ketiga, kegiatan co-kurikuler ini merupakan kegiatan penunjang yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman siswa seperti penugasan. Nah, dalam kaitan ini tentu pramuka yang didiskusikan dalam webinar ini yang mengambil tema pertama adalah positioning intrakurikuler pramuka dalam kurikulum merdeka. Ini saya rasa kemungkinan LP Ma'arif itu akan berupaya untuk memasukkan pramuka ini dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, sementara di ruang publik ya itu ada kegalauan dari para anak didik kita bahwa kegiatan pramuka itu merupakan kegiatan tidak wajib. Nah, tentu ini perlu perlu kita kemukakan dalam hal ini eh, apa namanya Bapak Anindito Aditomo selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu memastikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu menegaskan bahwa pramuka tetap menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus disediakan oleh satuan pendidikan. Dan tidak melihat ini kita cermati bahwa pramuka itu satu ini masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua bahwa pramuka ini adalah wajib disediakan oleh satuan pendidikan. Maka setiap sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, itu diwajibkan untuk menyediakan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum merdeka. Ini tentu sesuai dengan eh, peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, eh, ada dimensi menurut saya yang penting bahwa jika ingin memasukkan kurikulum pramuka tentu konten eh, kegiatan pramuka ini ya harus diarahkan pada eh, pendidikan akademik yang relevan, yang sesuai dengan kegiatan kurikulum. Kalau dan dilakukan di jam sekolah, apakah kira-kira ini memungkinkan apa tidak? Yang pertama dari aspek core konten isi kegiatan pramuka, lalu yang kedua adalah regulasi dalam konteks ini. Ya, menurut saya ya tidak apa-apa dalam hal ini konteks ekstrakurikuler, tapi mungkin harus
ditekankan kewajiban siswa untuk mengikuti itu. Sementara di sisi lain di apa namanya eh, peraturan itu adalah merupakan pilihan, tidak wajib siswa untuk mengikuti. Tapi yang wajib hanya satuan pendidikan menyediakan kegiatan pramuka. Nah, dalam konteks ini kita merujuk juga eh, apa yang diistilahkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan nama Taman Siswa ya, di mana pendidikan ini merupakan taman tempat tumbuh kembang generasi bangsa. Nah, dalam taman ini itu dilakukan penyemaian dan pembentukan perilaku individu yang dipupuk dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Sehingga fungsi pendidikan secara umum adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa. Nah, menilai fungsi ini, maka pendidikan itu diibaratkan sebagai kawah condro di muka tempat penggemblengan generasi bangsa, sehingga menjadi pribadi yang kuat, terlatih, dan tangkas. Nah, dalam proses penggemblengan tersebut, tentu tidak lepas dari kurikulum yang didesain sebagai acuan, sebagai pedoman penyelenggaraan bagi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum pendidikan di Indonesia ini tentu sangat dinamis. Ya, ya ada ungkapan sering kita dengarkan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Nah, Ayah tentu ngekelas. kita melihat kurikulum saat ini tentu masih hangat. Yang masih hangat adalah kurikulum merdeka yang syarat dengan inovasi. Salah satu inovasi tersebut ialah upaya pendidikan karakter yang berporos pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini menjadi sebuah mega proyek bangsa yang dilakukan melalui pendidikan untuk menggembleng mental generasi bangsa. Kristalisasi karakter dan internalisasi kompetensi diharapkan membudaya dalam keseharian melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Nah, dengan adanya P5, kurikulum merdeka menjelma sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Sayangnya kurikulum merdeka justru dianggap tidak ya salingan dengan pramuka dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Seperangkat regulasi kurikulum merdeka yang tidak menyuratkan tentang pramuka menjadi sebuah ambigu yang meragukan rencana insan pendidikan. Meski ambigu ini tidak menghinggap dalam setiap satuan pendidikan, namun sebagian kecil atau bahkan satu saja satuan pendidikan bimbang, maka akan berdampak pada tidak tersalurnya minat bakat siswa. Apalagi jika satuan pendidikan meyakini bahwa pramuka tidak ada dalam kurikulum merdeka. Ini akan berujung pada tidak tercapainya profil pelajar Pancasila. Dampak lainnya tentu berpengaruh pada kualitas kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 kompetensi yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia atau pious believer and a noble character. Yang kedua, berkebinekaan global atau global diversity. Yang ketiga adalah bergotong royong, mutual cooperation. Yang keempat, mandiri, independen. Lalu yang kelima adalah bernalar kritis atau critical thinking. Dan yang keenam adalah kreatif. 6 kompetensi ini bersifat integral dan komprehensif sehingga mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila secara utuh. Target profil pelajar Pancasila terbentuknya pelajar sepanjang hayat yang berperilaku sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan kesadaran sebagai bagian dari warga dunia secara global. Kendati P3 tidak terkait dengan capaian mata pelajaran, namun eksistensinya menguatkan intrakurikuler. Sehingga ini eh, saya sepakat juga dalam konteks ini eh, jika posisi pramuka ini bisa dimasukkan dalam intrakurikuler dengan melihat P5 itu. Dengan kata lain, P5 ini merupakan
intrakurikuler atau bahkan mungkin bisa menjadi co-kurikuler yang memiliki capaian pembelajaran tersendiri yang tertuang dalam segala dimensinya. Mengacu kepada keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 bahwa P5 merupakan co-kurikuler berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. P5 pada satuan pendidikan diterapkan melalui budaya sekolah, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang ditetapkan oleh sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Ada banyak jenis, saya rasa, kegiatan ekstrakurikuler, baik itu bidang sains, seni, teknologi, humaniora, olahraga, bahasa, sastra, dan ekstrakurikuler kepanduan seperti pramuka. Pramuka merupakan upaya pembentukan karakter dengan penerapan prinsip soko guru, yaitu belajar mengetahui, learning to do, belajar berbuat, learning to do, belajar hidup bersama dalam masyarakat, learning to live together, dan belajar untuk melayani atau mengabdi, learning to serve. Berbagai keterampilan membentuk karakter dan menjadikan tunas-tunas bangsa sebagai manusia seutuhnya. Pramuka memanusiakan manusia secara komprehensif, integral atau utuh, menyeluruh, baik aspek kognisi, psikomotor, afekti, hingga spiritualitas. Hal terpenting dalam kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, P5 dan Pramuka ini memiliki hubungan yang erat dalam pembentukan karakter pada kurikulum merdeka. Meskipun P5 dan Pramuka merupakan kegiatan tersendiri dan memiliki tujuan pencapaian masing-masing, namun kedua kegiatan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Benang merah keduanya terletak pada dimensi profil pelajar Pancasila dan Dasa Dharma Pramuka. Nilai karakter ketuhanan pada dimensi pertama P5 merupakan pondasi awal karakter. Dalam Pramuka, nilai ketuhanan merupakan dharma pertama, yakni takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan manusia dengan Tuhannya menjelma dalam perilaku manusia dan kesadaran diri sebagai bagian dari alam. Keselarasan hubungan dengan alam dan sesama manusia menunjukkan kualitas keselarasan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Implementasi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terejawantah terwujud pada karakter cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Selanjutnya, pada hubungan antara individu, baik itu dalam satu komunitas atau masyarakat, membutuhkan kecerdasan dalam bersikap dengan berpegang pada norma yang berlaku. Karakter patriot yang sopan dan kesatria hadir sebagai perekat, sehingga hadirnya menjadi sosok memorabilia dalam kehidupan bermasyarakat. Kepatuhan seorang baik itu dalam masyarakat, lingkungan kerja, bangsa dan negara membentuk karakter yang kooperatif. Begitu juga sikap suka bermusyawarah mendidik karakter pemecahan masalah dan gotong royong sebagaimana terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, realita kehidupan yang senantiasa bersanding dengan masalah mendidik kepribadian ikhlas dan sabar. Setelah menata kesabaran dengan penuh ketabahan, selanjutnya membangun sikap optimis yang merupakan sub karakter dalam dharma, rajin, terampil, dan gembira karena hidup bukanlah hanya berisi ketidakmungkinan. Banyak peluang yang bisa diraih untuk mencapai kesuksesan. Di tengah era revolusi industri 4.0, peluang sukses dapat diraih berbekal kreatif, cermat, dan bernalar kritis. Kiat menjadi kesuksesan Pramuka mendidik literasi keuangan dengan karakter hemat, cermat, dan bersahaja yang merupakan kunci kesuksesan finansial. Dengan segala perubahan, Pramuka tak lekang oleh zaman. Ia masih sangat relevan dalam mendidik karakter disiplin, berani, dan setia sebagai wujud integritas dan totalitas. Sikap disiplin merupakan dasar kepanduan, bukan hanya kepanduan dalam pramuka, namun kepanduan dalam seluruh bentuk kepemimpinan. Nah, dalam dimensi profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri. Untuk mendidik kemandirian,
Pramuka melatih karakter bertanggung jawab. Karakter ini merupakan elemen sikap mandiri yang lahir dari kesadaran diri akan tugas, fungsi, regulasi, dan jati diri. Pramuka membelajarkan konsisten antara apa yang dipercaya dengan apa yang dipikirkan dengan apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, sebagaimana termaktub dalam Dasa Dharma ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pramuka melatih tiap anggotanya untuk memiliki kompetensi sesuai dasar dharma dan kode etik pramuka, sehingga menjadi manusia paripurna yang mampu berinteraksi dalam kultur lokal maupun global, kompeten dalam melestarikan budaya lokal, dan mampu berinteraksi dengan budaya luar dengan tetap menjaga budaya daerah. Inilah pengakuan sejati cinta negara dan pengakuan diri sebagai bagian dari warga dunia. One Earth. Benang merah profil pelajar Pancasila dengan pramuka di atas menjelaskan relevansi ekstrakurikuler kepramukaan. Relevansinya melekat dalam lagu agung yang menggetarkan jiwa. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Bukan hanya sekedar lagu, pramuka nyata dalam bersinergi secara koheren dalam menguatkan pendidikan karakter di sekolah yang saat ini mengimplementasikan kurikulum merdeka. Bapak yang saya hormati, adanya sebagian anggapan bahwa karena adanya P5 maka tidak perlu melaksanakan ekstrakurikuler pramuka perlu diurai. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pramuka, peraturan ini menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah bagi seluruh siswa. Selain itu, perlu interpretasi bahwa P5 adalah co-kurikuler yang wajib diterapkan pada kurikulum merdeka. Begitu pula dengan pramuka adalah ekstrakurikuler wajib yang harus diterapkan oleh sekolah untuk penyaluran minat bakat siswa. Interpretasi ini menjelaskan perbedaan dan persamaannya. P5 dan pramuka adalah sama-sama merupakan kegiatan pembelajaran. Perbedaannya terletak pada jenis kegiatannya, yakni co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Penerapan P5 memiliki alokasi waktu 20-30% dari alokasi waktu kegiatan pembelajaran, sehingga pramuka dapat diterapkan tanpa menghambat terlaksananya P5. Pramuka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah keniscayaan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, visi misi sekolah, dan pencapaian output yang sesuai dengan standar kompetensi di lulusan. Melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler inilah para insan pendidikan merawat taman siswa generasi bangsa dengan prinsip tanam siram sehingga menumbuhkan bibit unggul dan tunas-tunas cendekia. Demikian yang bisa kita sampaikan, bahwa ini sangat inherent dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam konsep taman pendidikan, taman siswa yang tentu ada relevansinya dengan kepramukaan. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas semuanya. Kurang lebihnya maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak kami ucapkan Wassalamualaikum kepada Prof. warahmatullahi Nizar untuk keynote speak yang disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk keberkahan dan kelancaran acara webinar dan silatas pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Jamaluddin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di webinar hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha wa syafaat Rasulillah wa ila hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Mas Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Astagfirullahaladzim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafni ma yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وذريتنا من علمائك العالمين من عبادك الصالحين اللهم ثبت إيماننا ووسع أرزاقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وصحح أجسادنا اللهم ارحمنا باستجابة دعوتنا Amin. قبول أعمالنا Amin. وتيسير أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام Amin عليكم ya rabbal ورحمة الله alamin. وبركاته. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz Jamaluddin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambil atau sembari kita mempersiapkan webinar pada pagi menjelang siang hari ini, marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan video Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Mas Surur, silakan videonya ditayangkan. Pak Nera, mungkin bisa Ya. lanjut ke Pak Yanto untuk persiapan. Oh, baik, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan webinar dan silaturahmi nasional pada pagi menjelang siang hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran, terutama untuk wabil khusus untuk Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Prof. Nizar, dan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU untuk kehadiran dan sambutannya pada untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan, acara webinar akan dilanjutkan dengan moderator kepada Prof. Bapak Dr. Yanto Basri, disilakan. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yanto. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam ma ba'du. Hadratil muhtaramun, para alim, para ulama, wabil khusus Wakil Ketua Umum PBNU, Profesor Nizar Ali, dan Ketua LP Ma'arif PBNU, Profesor Fadlir Ramdhani, dan para pengurus LP Ma'arif PBNU yang hadir pada kesempatan kali ini, para narasumber baik dari Kemendikbud, ada Prof. Adrin Sila dan Prof. termasuk juga Bapak Andika Ganindra, ada juga dari
Direktorat KSKK Dr. Sidik Sisdianto, dan juga Direktur di Kemenkes, Ibu Dr. Elvida Sariwati, dan juga Kakwarnas Komjen Pol Purnawirawan Budi Wasiso yang diwakili oleh Bapak Dr. Rahman Syah. Dan yang saya hormati pula Ketua Umum HAKO Pramuka Ma'arif, dan Bapak Ibu teman-teman semua dari pengurus wilayah dan para guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Disyukurkan Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa kumpul di Zoom meeting ini dalam rangka webinar dan silaturahmi nasional LP Ma'arif PBNU dalam konteks melakukan silaturahmi sekaligus mendudukkan partnership LP Ma'arif PBNU dengan kementerian dan lembaga pemerintah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini dan rencana-rencana berikutnya LP Ma'arif PBNU berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga berlimpah Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan sekali lagi berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum, termasuk juga Wakil Ketua Umum PBNU dan Ketua LP Ma'arif PBNU, Profesor Ali Ramdhani, bahwa webinar kali ini sekaligus silaturahmi dalam konteks membicarakan terkait dengan bagaimana partnership yang bisa dilakukan oleh LP Ma'arif PBNU dengan kementerian baik Kemendikbud, Kemenak, Kemenkes, dan lembaga-lembaga lain termasuk KKS maupun lembaga-lembaga lain yang dapat kita wujudkan bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, termasuk juga peningkatan kompetensi guru dan kualitas hidup anak didik kita atau generasi muda kita. Hal ini penting dalam konteks kita di mana kita dituntut untuk selalu berupaya memberikan kontribusi. LP Ma'arif bagaimana sudah disampaikan oleh Ketua LP Ma'arif PBNU berkomitmen untuk memperkuat sekaligus ingin berkontribusi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sekaligus guru dan siswa kita menuju generasi emas 2045. Dan karena itu pada kesempatan kali ini silaturahmi ini adalah jilid pertama. Nanti akan ada kegiatan partnership berikutnya, termasuk dengan misalnya dengan Kemendagri atau dengan Kemenhub Perhutanan, termasuk juga dengan LPDP, Basnas Inovasi dan Global Partnership for Education. Bahkan kita juga sedang merencanakan untuk mencari peluang-peluang dengan para dubes kita di Indonesia untuk bagaimana kita bisa memberikan pencerahan buat pendidikan, pengelola pendidikan maksud saya, pengelola pendidikan dan anak didik kita. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan sekaligus memulai silaturahmi ini dengan mendengarkan langsung dari paparan atau pencerahan atau pemikiran penting dari Prof. Adlin Sila, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh dari Direktur PPG Bapak Adhika Ganindra, kemudian nanti akan juga dilanjutkan oleh Direktur KSKK Bapak Dr. Sidik Sisdianto, dan kemudian dari Kemenkes Dr. Elvida Sariwati, dan kemudian nanti akan ditutup dengan paparan dari Komjen Pol Kakwarnas Gerakan Pramuka Nasional yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rahman Syah.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kesempatan pertama sesuai dengan jadwal, kami persilahkan untuk Prof. Adlin Sila. Beliau adalah tenaga ahli atau staf ahli di uh, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi untuk membicarakan atau memaparkan positioning intrakurikuler pramuka dalam kurikulum Merdeka. Untuk itu, beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Prof. Adlin Sila. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati Prof. Nizar Ali, Bapak Wakil Ketua Umum PBNU, yang kita sama-sama hormati pula Bapak Profesor Ali Ramdhani, Ketua LP Ma'arif, yang kita juga hormati Bapak Haryanto Ogi sebagai Sekkum LP Ma'arif yang sudah mengundang saya. Yang kita banggakan Bapak Moderator, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta webinar yang hadir pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ini sebuah kehormatan kami diundang selaku pembicara yang dalam hal ini mewakili Kemendikbud Ristek terkait tema tentang kalau saya ingin menyebutnya repositioning pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan di Indonesia, baik di sekolah, di madrasah, dan juga di pesantren gitu. Nah, jadi kami kebetulan mendampingi Bapak Nino Anindito Aditomo sebagai Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, yang dalam hal ini memang ditunjuk sebagai PIC, ya, Person in Charge, dalam hal memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait status penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang tadinya menjadi kegiatan ekskul yang wajib diselenggarakan di sekolah menjadi sukarela, menjadi sama statusnya dengan kegiatan ekskul lainnya. Nah, sebenarnya ini sebuah pengantar aja dulu sebelum kita masuk ke materi. Sebenarnya kita ingin mengembalikan khitoh pendidikan kepramukaan sesuai dengan Undang-Undang Gerakan Nasional Kepramukaan yang memang sudah ditetapkan pada tahun 2010. Jadi kami melalui Permendikbud 2024 ini tidak sebenarnya membuat aturan baru, tapi ingin mengembalikan status atau khitoh dari gerakan kepramukaan yang memang pada dasarnya adalah bersifat sukarela, ya, dan non politis. Jadi itu yang mungkin kami ingin dudukan di awal. Nah, wacana terakhir yang disampaikan oleh Mas Menteri ketika
bertemu dengan Komisi 10 di DPR, beliau menawarkan bahwa pendidikan kepramukaan di dimasukkan di dalam kurikuler, dan lebih khusus kita ingin agar pendidikan kepramukaan ini masuk dalam salah satu muatan 5P profil pelajar Pancasila. Nah, tadi saya kira Prof. Nizar sudah menyampaikan secara sangat komprehensif. Saya jadi agak mengulangi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Prof. Nizar Ali tentang dimasukkannya pendidikan kepramukaan dalam muatan 5P profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang saya kira mudah-mudahan tidak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Nizar, tapi mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan sebentar lagi bisa menjelaskan lebih teknis, dan juga ini sebagai tawaran bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di LP Ma'arif untuk mari sama-sama memberikan kontribusi pemikiran bagaimana pendidikan kepramukaan ini betul-betul menambah atau bernilai plus di dalam memperkaya muatan-muatan yang sudah ada di 5P yang ada di profil pelajar Pancasila. Boleh mungkin di-share materi saya yang saya sudah sampaikan ke panitia. Pak Isudin, mana Pak Isudin? Saya sudah share di ruang chat ya. Mungkin bisa nanti saya sampaikan di sini. Pak Rektor di tempat TKD. Pak Isudin. Lagi ngisi. Pak Isudin, mana materinya Bapak? Di ruang chat. Coba di ruang chat saya sudah share. Saya paparan pendidikan. Atau coba saya buka dari sini. Pak Prof, bisa dijapri ke saya Pak Prof. Pak Ogi biar segera kirimkan anak. Kanda, materi sudah dikirim dari kemarin sore ke panitia. Ya. Di japri ke saya Pak Soleh, kalau ada pegang Pak Soleh biar saya upload. Di chat, di kapan di chat Pak?